Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Safitri, Stambuka 401201661. Saya akan menjelaskan latar belakang beserta contoh karya dari masing-masing angkatan periodisasi sastra. Yang pertama, periodisasi sastra angkatan Balai Pustaka. Balai Pustaka lahir sebagai reaksi dari keresahan pemerintah Hindia Belanda pada zaman itu terhadap banyaknya koran-koran atau bacaan yang berkembang pada masyarakat luas. Kritikan dan protes banyak dihadirkan oleh pihak Bumiputra untuk menentang kekuasaan Belanda pada waktu itu. Hasilnya berdirilah Komisi for the Volksselektur atau Komisi Bacaan Rakyat KBR pada 1908 yang kelak menjadi Balai Pustaka. KBR saat itu menerbitkan buku-buku dan majalah yang dianggap aman oleh pemerintah Hindia Belanda. Tak disangka, pilihan berupa buku asing yang diterjemahkan justru membuat pikiran rakyat Indonesia menjadi lebih terbuka. Lembaga ini dibangun sebagai konsekuensi politik etis yang mendirikan sekolah bagi kaum Bumiputra. Salah satu karya sastra pada angkatan Balai Pustaka yaitu novel berjudul Siti Nurbaya karya dari Mara Rusli. Yang selanjutnya angkatan Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru dilatar belakangi kejadian bersejarah Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Angkatan Pujangga Baru merupakan sebuah angkatan sastra yang muncul pada tahun 1933 di bawah pimpinan Sultan Takdir Asjabana dan Armijin Pane. Angkatan ini mendasarkan diri pada semangat kebangsaan dan pembentukan budaya BAM dalam gaya romantis. Secara resmi muncul bersamaan terbitnya majalah mereka, Pujangga Baroe, pada bulan Mei 1933. Kebanyakan karya angkatan ini berupa puisi baru yang bentuknya berbeda dengan puisi sebelumnya, misalnya syair dan pantun. Salah satu karya sastra pada angkatan Pujangga Baru ini yaitu Puisi Bahasa Bangsa, karya dari Muhammad Yamin. Selanjutnya angkatan 1945. Sastra angkatan 45 ini lahir saat Indonesia masih dalam belenggu penduduk Jepang menuju kemerdekaan dan terjadinya perubahan iklim politik di Indonesia. Kelahiran angkatan ini memberi warna baru dalam angkatan sastra Indonesia yang penuh kontroversi. Kontroversinya adalah angkatan 45 berani mendobrak dan melanggar aturan-aturan sastra yang telah dibuat sebelumnya. Sastra angkatan ini mengikrarkan dirinya dan mempunyai identitas yang jelas, tidak seperti angkatan sebelumnya. Angkatan ini pun berdiri dengan tegak sebagai penolakan dari angkatan-angkatan sebelumnya. Beraninya sastra ini dalam melanggar aturan-aturan sastra yang ada menjadi ciri khas dan lahirnya identitas baru dalam sastra angkatan 45 ini. Salah satu contoh karya sastra pada angkatan 45 yaitu Puisi Aku, karya dari Chairly Anwar. Yang berikutnya angkatan 1950 sampai 1960-an. Sastra angkatan ini dilatar belakangi oleh keadaan Indonesia yang pada saat itu mengalami perubahan cukup drastis, yakni dari transisi penjajahan berdarah menuju ke kemerdekaan. Cemerlang. Tentunya suasana tersebut para sastrawan mulai memikirkan ciri khas sastra angkatan 50-an dan masalah kebudayaan membedakannya dari angkatan sebelumnya. Para sastrawan juga mulai mencari bahan-bahan yang merujuk pada kebudayaan Indonesia yang murni dan membebaskannya dari pengaruh budaya asing setelah penjajahan. Salah satu contoh karya sastra angkatan 1950 ini adalah puisi berjudul Matahari yang karya dari Muchtar Lubis. Selanjutnya angkatan 1966 sampai 1967-an. Munculnya angkatan ini didahului dengan adanya kemuut di segala bidang kehidupan di Indonesia yang disebabkan oleh aksi teror politik G3OS atau PKI dan ormas-ormas yang bernaung di bawahnya. Angkatan ini mempunyai cita-cita ingin adanya pemurnian pelaksanaan Pancasila dan melaksanakan ide-ide yang terkandung di dalam manifest kebudayaan. Tumbuhnya sastra angkatan 66 sejalan dengan tumbuhnya aksi-aksi sosial politik di awal angkatan yang dipelopori oleh KAMMI atau KAPPI untuk memperjuangkan Tritura. Salah satu karya sastra pada angkatan ini yaitu puisi berjudul
Aku yang diciptakan oleh Taufik Ismail. Selanjutnya angkatan 1980 sampai 1990-an. Kelahiran sastra angkatan ini diwarnai dengan aturan-aturan yang ketat dan dipengaruhi oleh kegiatan politik. Angkatan 80-an lahir pada masa pemerintahan Soeharto era Orde Baru. Era Orde Baru mempunyai ciri yaitu semua keputusan berporos pada presiden dan hak suara sangat dibatasi. Kelahiran periode 80-an bersifat mendobrak keberadaan yang dilahirkan dari konsepsi individual yang mengacu pada suatu wawasan kelompok. Periode 80-an lahir dari konsepsi improvisasi dalam penggarapan karya sastra menuju hasil dan bobot maksimal serta baru dari konsep yang menentang pada satu kehidupan. Salah satu karya sastra pada angkatan ini yaitu Puisi di Bawah Langit Malam, karya dari Ahmadun Yosi Herfanda. Sekian penjelasan dari saya mengenai latar belakang dari tiap-tiap angkatan periodisasi sastra. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.